Dr. Bakhtiar Barem, terima kasih banyak atas wawancara eksklusif ini untuk I24 News English. Anda sudah 3 kali berada di Gaza, tahun 2009, 2019, dan 2024 pada tahap awal perang. Saat ditahan, Anda disiksa dan dituduh oleh Hamas sebagai mata-mata Israel. Mengapa Anda memilih untuk berbicara hari ini kepada I24 News English? Dan siapa yang menyiksa Anda? Sungguh, hari itu saya di depan pintu Dorminder atau Rumah Sakit Kamal Adwan. Itu adalah hari ketiga sejak saya tiba di Gaza Utara. Jadi saya sedang membeli falafel dan saya kembali. Lalu saya berada di depan unit gawat darurat di Rumah Sakit Kamal Adwan sedang makan falafel saya. Dan tiba-tiba seorang pria datang dengan pakaian hitam seperti militan Hamas. Dan dia menyebut saya mata-mata Israel. Dan tiba-tiba ada banyak orang. Anak-anak muda berkeliaran. Mereka tidak punya apa-apa. Tapi mereka tetap di rumah sakit karena di dalam rumah sakit aman dan tidak akan dibom. Jadi mereka berbicara di sana sepanjang waktu, berkumpul di sekitar rumah sakit. Jadi semua anak muda ini, mungkin puluhan atau bahkan lebih dari 100 orang, datang mengelilingi saya dan seseorang memukul saya. Seseorang mencoba melempar batu ke arah saya. Dan seperti itu, saya benar-benar ketakutan saat itu karena saya menunggu kapan mereka akan membunuh saya. Seperti itu. Dan setelah itu, pria yang memakai pakaian hitam itu bertanya kepada saya, siapa namamu? Saya bilang nama saya Bahia. Jadi dia mulai tertawa karena itu nama Kurdi. Lalu dia bilang kepada saya bahwa itu bukan nama seorang manusia. Saya bilang itu nama Kurdi, orang Kurdi juga adalah manusia. Jadi setelah itu dia mencoba mendorong saya dan mengusir saya keluar dari rumah sakit. Saya menolak karena saya sudah bilang bahwa kamu tidak bisa melakukan itu. Saya datang di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pada saat yang sama WHO dan pada saat yang sama Otoritas Kesehatan Gaza dan bahkan Hamas pun mengetahui tentang saya dan mereka memiliki semua informasi tentang saya. Tapi dia mencoba, tapi saya menolak. Jadi setelah itu dia mendorong saya ke sebuah ruangan di bagian belakang unit konsultasi atau rawat jalan dekat generator listrik di sana. Ketika saya masuk ke ruangan itu, saya melihat ruangan itu benar-benar ruangan untuk penyiksaan. Karena ruangan itu memiliki pintu seperti pintu sel penjara yang bisa dikunci dari luar dan dalam. Dan ada jendela dan jeruji yang mungkin sebelumnya digunakan untuk penyiksaan sebelum saya berada di sana. Dan saya tahu sebelumnya. Sehari sebelumnya, 2 orang muda dibunuh. Tapi saya tidak tahu saat itu. Itu terjadi di ruangan yang sama. Dan tubuh mereka dibuang ke sebuah mobil station wagon berwarna putih selama sekitar 2 hari. Sampai kami bisa mencium bau tubuh mereka di mobil itu. Jadi Anda mendokumentasikan operasi dan aktivitas Hamas di dalam rumah sakit Gaza. Ceritakan kepada kami apa yang Anda saksikan secara langsung. Dia adalah seorang militan Hamas di dalam rumah sakit. Dia menyiksa saya di dalam ruangan. Dia memukul saya dan mencoba membunuh saya berkali-kali. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan membunuh saya dengan pistolnya. Jadi dia adalah militan Hamas dan dia berada di dalam rumah sakit. Bahkan setelah itu, ketika manajer rumah sakit Hussam Abu Safia mengetahui tentang hal itu, dia menjadi sangat marah. Dan dia mencoba untuk memecat. Semua itu karena semua penjaga rumah sakit, 11 orang, mereka mendukung pria itu untuk menyiksa saya. Dan setelah itu, mereka berpihak kepadanya. Jadi Dr. Hasan memberitahu mereka bagaimana itu bisa terjadi di rumah sakit saya. Bahwa penjaga saya sendiri di rumah sakit saya melakukan hal seperti itu. Jadi dia memberitahu mereka bahwa mulai besok semua orang akan pulang dan saya akan mengganti timnya. Tapi mereka tidak pernah diganti karena militan Hamas di dalam rumah sakit itu yang memasukkan gas ini ke rumah sakit. Mereka adalah militan Hamas. Mereka bekerja di sana. Jadi setelah itu Dr. Hasan sangat malu.
karena dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu. Jadi orang-orang ini menertawakan saya setiap kali saya keluar ke ruang rawat jalan setiap hari. Mereka berkata, kami masih di sini. Mereka berkata kepada saya, kami sudah melakukan apa yang kami lakukan terhadapmu, tapi kami masih di rumah sakit dan kami tetap di sini. Jadi, tapi Dr. Baram, dokter lintas batas, dan pejabat PBB justru mengklaim sebaliknya, atau setidaknya mereka tidak cukup yakin dengan kenyataan yang Anda gambarkan. Bagaimana Anda menanggapi hal itu? Saya punya materi dari organisasi saya, dan juga saya punya materi dari Kepala Dinas Kesehatan Gaza yang merupakan anggota Hamas, Dr. Muir Darzaki. Tulis kepada saya, kami mohon maaf karena telah menyiksa Anda di rumah sakit. Saya punya pesan tertulis dari organisasi saya, dan juga pesan tertulis dari Hamas pada waktu yang sama. Jadi, jika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan saya pembohong, jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbohong. Tapi bagi saya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bahkan organisasi ini seperti supermarket bagi saya, karena saya tidak pernah melihat mereka ketika saya masih kecil. Saya disiksa dan dibunuh di Kurdistan. Datang dan bantu saya. Jadi kamu tahu, ini bukan keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu adalah kebenaran. Saat saya disiksa, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa di Gaza, saya tidak melihat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau siapapun dari mereka. Jadi saya tidak peduli dengan apa yang dikatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang saya katakan hanyalah seperti supermarket atau toko untuk menjual perlengkapan mereka. Jadi saya tidak terlalu peduli tentang itu karena saya lebih peduli dengan perasaan saya. Saya peduli dengan perasaan bayi Israel berusia 8 bulan itu yang dibawa Hamas ke terowongan dan dibunuh. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak ada di terowongan itu bersamanya. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa merasakan rasa sakit itu. Apa yang dia dapatkan? Bersama saudaranya, anak berusia 4 tahun di terowongan itu. Jadi aku tidak peduli tentang itu. Aku peduli tentang hatiku, tentang rasa sakitku. Tapi Anda melangkah lebih jauh dari itu. Anda juga menuduh kelompok teroris melakukan pelecehan seksual. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang hal ini? Ya. Karena hari itu ketika mereka menangkap saya, ketika mereka membawa saya untuk ditahan, saya sedang bertengkar dengan seorang dokter, salah satu rekan dokter kami. Dia melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu perawat. Dan pada saat yang sama, WHO memberitahu kami 1 jam sebelum saya masuk ke Gaza, saat saya masih berada di Kairo, mereka memberitahu kami bahwa kami harus melaporkan kepada WHO tentang setiap pelecehan seksual. Tapi ketika saya memberitahukan hal itu kepada orang itu dan kepada organisasi saya, pada sore harinya Hamas datang dan menangkap saya serta menyiksa saya karena hal itu. Jadi organisasi saya tidak mengatakan apa-apa tentang itu, tentang penyiksaan saya. Organisasi saya juga tidak pernah melakukan penyelidikan tentang pelecehan seksual tersebut. Organisasi saya mengatakan kepada saya bahwa saya tidak boleh memberitahu WHO karena kami akan melakukan investigasi internal terlebih dahulu dan setelah itu baru kami memberitahu WHO. Dan ini bertentangan dengan aturan WHO. Karena organisasi kami adalah bagian dari kasus pelecehan seksual itu. Salah satu anggota kami terlibat. Jadi mereka tidak boleh melakukan investigasi apapun dalam hal itu. Tugas investigasi adalah milik WHO. Jadi organisasi kami telah melanggar aturan WHO. Jadi itulah sebabnya saya katakan kepada Anda bahwa hal-hal seperti ini saya tidak terlalu memperhatikannya. Karena Anda tahu, kami semua di organisasi saya tahu bahwa di lantai 4 Nasser Al-Auda di Jabalia ada sebuah ruangan untuk militan Hamas. Mereka menggunakannya sebagai tempat berlindung, tepat di atas ruangan kami. Kami pergi ke sana setiap hari karena kami ingin mendapatkan akses internet dari Israel pada waktu itu. Internetnya lemah. Jadi kami melihat mereka kembali setiap pagi dengan Pakaian hitam. kotor. Dan mereka mencucinya. Dan Mencuci sepatu mereka di jendela. Dan setelah itu mereka pergi. mereka pergi keluar lagi. Jadi di rumah sakit, Anda tahu, hanya staf medis spesialis saja. Bagian lain di rumah sakit diisi militan Hamas, seperti petugas kebersihan,
tukang listrik, teknisi, dan petugas gas. Semuanya adalah militan Hamas. Dan Anda bisa melihatnya jelas di mana-mana di setiap rumah sakit. Tapi Anda tahu, hari ini propagandanya sangat kuat. Jika Anda mengatakan sesuatu yang menentang itu, maka semua orang akan menyerang Anda. Tapi bahkan jika Anda mencoba melindungi pasien Anda di Gaza, warga Palestina, anak Palestina, melindungi mereka, Anda juga akan dituduh sebagai orang jahat lagi. Dr. Abaram, terima kasih sekali lagi atas wawancara eksklusif ini. Dan umumkan kepada para pemirsa kami bahwa Anda akan segera menerbitkan sebuah buku tentang kisah Anda. Kisah yang Anda saksikan di dalam jalur Gaza.